itu hampir 1000 atau di atas 1000? 1000 sekian. 1000 lebih ya, dikit ya? 1000 sekian. Itu dari Wih. pagi sampai malam nggak berhenti. Wih nih. Nggak berhenti. Jualan ayam geprek sehari laku 1000, gila. Coba dikaliin. Harganya berapa di sana? Harganya sih waktu itu 18.000. Satu porsi 18? Satu porsi 18. 18.000 18. kali 1000. Iya. Hitung sendiri udah ketahuan kan omsetnya sehari berapa? Gila banget. I can fly. Selamat datang kembali di Aldo Adela Channel dan masih di Aldo Adela Class. Hari ini kita ada di Kak Ayam Geprek. Kak Ayam Geprek ini sendiri adalah pelopor ayam geprek di Surabaya. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng ownernya. Kita bakal pastinya dapat banyak sekali inspirasi bisnis hanya di Aldo Adela Class. Join with me. Akhirnya kita udah sampai di Kak Surabaya. Kalau cabang pertama mereka merupakan bentuknya kayak depot gitu. Sekarang cabang kedua udah jadi cafe yang kekinian banget. Nah, sebentar lagi kita bakal nunggu. Kita mau ngobrol-ngobrol sebenarnya gimana sih tipsnya kalau mau bikin usaha ayam geprek dan gimana rasa makanannya. Kita bakal cobain di video kali ini. Woi, halo Pak Ferry. Apa kabar? Di sini aja Pak, di sini Pak. Oke, jadi ini boleh kenalan dulu nih. Ini temen gym gue yang kebetulan kemarin ngobrol di gym. Ternyata dia ini punya usaha kuliner. Namanya Kak Ayam Geprek. Kak Ayam Geprek. Kenalin dulu dong, namanya siapa? Hai guys, nama saya Ferry, saya usianya 28 tahun dan kebetulan saya ownernya dari Kak Ayam Geprek. Oke, dan kalau ngomongin soal Kak Ayam Geprek ini kan usaha ayam geprek ini setahu gua, Fer. Kak itu yang pertama di Surabaya, bener nggak sih? Betul, kita itu ibaratnya kalau untungnya di logo kita itu kan ada itu Cap 2014. Memang kita pionernya di Surabaya waktu itu. Idenya sendiri? Idenya sih semua terjadi begitu cepat ya bro ya. Jadi waktu saya ini pergi ke Jogja, emang tuh ayam geprek kan awalnya dari Jogja. Dari Jogja, saya makan di sana yang kebetulan memang dia rame di Jogja. Namanya Bu Rum. Pada saat makan di sana kok ini kok tipikalnya Surabaya banget nih, asin sama pedes. Kenapa kok kalau saya nggak bawa ke Surabaya gitu loh. Oke. Pada saat itu kan memang 2014 belum ada itu ayam geprek di Surabaya. Tapi di Jogja sendiri ayam geprek ini gue juga baru tahu kalau ayam geprek ini ternyata aslinya Jogja ya. Aslinya Jogja memang. Oke, udah lama nggak sih di Jogja atau kekinian juga waktu 2014 waktu di Jogja itu? Dia memang kuat sih di Jogja memang kuat. Udah Tapi lama kan, berarti ya? Udah lama. Oke. Jadi itu ibunya yang punya itu dia cerita dulu bahwa anak kampus ini kan suka tuh ayam crispy. Cuma kenapa kok ada masukan kenapa kok harus ayam crispy itu harus pakai sambal tomat atau saus sambal juga gitu. Kan mirip kayak yang fast food punya itu. Betul. Nah, kenapa nggak dia kreasikan? Bu, kenapa sih kok nggak dikreasikan sama masakan Indonesia? Kenapa nggak pakai sambal Indonesia aja? Oke. Akhirnya dia inovasi, dia pakai sambal bawang. Oh, Dia memang kuat sih, basically dia kuat di Jogja. Tapi Jadi, kan pada saat itu memang Instagram belum in ya. Iya. Nah, belum ada food blogger, belum ada macam-macam. Cuma orang Jogja yang tahu. Ya, akhirnya cuma Jogja yang tahu. Saya bawa ke Surabaya, saya bikin brand sendiri dengan inovasi yang lain, open kitchen. Akhirnya booming gitu bro di Surabaya. Oke, jadi kalau ngomongin soal ayam geprek ini, gue kan juga sempet mikir ayam geprek ini apaan sih kan gitu kan. Cuma ayam goreng tepung dikasih sambal. Jadi main idenya ini ayam geprek ini kalau di Jogja dulu asalnya berarti ayam fast food gitu, ayam goreng gitu, cuma sambalnya taste-nya Indonesia ya sebenarnya dan digeprek. Betul. Kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong, kan ini bisnis kuliner, banyak orang mungkin mikir anak-anak muda, gua mau buka bisnis kuliner tapi nggak bisa masak. Background lu apa? Chef atau ada keluarga yang kuliner atau gimana? Kebetulan sih kuliahnya perhotelan ya. Oh, pas ya berarti ya, ini kebetulan kuliahnya cocok. Perhotelan. Di Petra kan dulu saya. Dia di perhotelan Petra, tapi memang saya bagian ke servis, lebih ke servis sih. Bukan masaknya? Masaknya ada partner saya tuh, dia memang bagiannya di produksi. Oke, dan pastinya kalau ngomongin soal kuliah, lu buka bisnis ini Fer, ini
mulai lulus kuliah atau waktu kuliah? Setelah lulus kuliah. Setelah lulus ya? Kurang lebih 6 bulan setelah lulus sih. Oke, dan kalau ngomongin soal dan lu buka berdua? Berdua, betul. Partner ya? Partneran. Oke, kenapa kok milih partneran? Ya karena itu pada saat 2013 kan ya kita masih muda ya. Ibaratnya Umur berapa berarti kalau 2013? 23. Oh, fresh graduate ya? Fresh graduate banget. Dia ada ide, saya share di grup kan. Biasa kan kita dulu waktu kuliah, waktu grup hangout ya, grup hangout, grup WA, grup lain ya. Saya share tuh. Gimana ada. nih? Aku ada ide gini-gini. Apa itu ayam geprek? Nah, dari 5 orang yang aku ajak di grup itu cuma satu yang bilang, "Oke, ayo kerjain itu." Oke. Makanya partnernya saya itu cuma satu aja, jadi 2 orang kita di sini. Dan kalau lihat ayam geprek Kak itu bukanya dari tahun 2014 ini di salah satu lokasi yang dekat kampus di Surabaya, bener kan ya? Betul ya. Jalan Raya. Itu memang asal di situ atau lu buka online dulu atau meet dulu atau memang kontrak di situ langsung? Awalnya sih kita kontrak di tempat kecil ya. Di Jalan Menur. Oke. Di Jalan Menur kita kontrak itu awalnya gerobak sama lesehan. 6 meja. Cuma itu aja, tempatnya kecil. Produksinya kecil, nggak ada karyawan. Sampai akhirnya 2 bulan ya kita demand-nya banyak tapi kita nggak bisa kasih supply yang banyak. Akhirnya kita pindah tempat di Dharma Wangsa yang pinggir jalan. Oke, ini yang jadi pertanyaan mungkin zaman sekarang kan banyak nih yang mau nyobain usaha ayam geprek. Lu modal berapa pertama buka? Pertama buka sih kita jujur aja modalnya sangat minim ya. 10 Berapa? juta aja, bagi 2 5 juta. Waduh, jadi nggak usah takut ya buat anak-anak kuliah yang mau entrepreneur sendiri, apalagi sekarang udah zamannya generasi milenial. Daripada kerja 8 jam sehari, mending berani buka usaha ya. Betul. Karena modalnya nggak sampai 100 juta, cuma 10 juta rupiah aja. Dan kalau memang ada modal, patungan. Betul. Bisa ya. Betul. Modal 10 juta ya. Modal 10 juta. Dengan modal 10 juta rupiah. Kalau waktu di tempat kecil, omset paling rame berapa? Di tempat yang kecil dulu, yang Paling dulu. kecil ya. Ya. Yang di tempat Yang kecil awal-awal tuh, usaha ya, sampai awal-awal demand-nya nggak cukup itu tadi. paling sepi itu kita pernah 100.000. Itu paling sepi. Kalau paling rame sampai lu ngomong 750. 750 ya. 750. Itu sampai demand-nya udah nggak bisa. Demand-nya nggak bisa itu karena kita nggak bisa supply karena waktu itu operasional hour kita cuma 10 to 5. Oke. Iya, setelah itu jam 6 sampai jam subuh dia ada buka, kita paruan juga kan, patungan sama orang yang jual itu angkringan. Malam ya berarti ya? Malamnya dia siang buka angkringan. jadi Siangnya dia kosong. Oh, dinner time lu nggak dapat berarti? Mana kalau kalian ini kontrak 1 hari, kalau separuhnya saya pakai, separuhnya kamu pakai. Oh, karena dia udah sewa full ya? Iya, betul. Wah, ini sayang kan. Oke, ini poin bagus juga. Jadi kalau ada tempat usaha yang buka malam, lu mau nyoba usaha bisa dapat setengah harga. Betul, Kan kontrak siangnya. Oke. gitu sih. Tapi lu boomingnya karena apa? Yang yang di tempat baru yang gede ya? Itu boomingnya sih karena unik mungkin ya. Orang kan di Surabaya kan belum pernah tuh denger nama ayam geprek. Jadi ketika lewat tuh bingung Mas, Kak, ayam geprek apa sih itu? Akhirnya dia cobain. Setelah cobain kena deh dia. Ibaratnya kan orang Surabaya kan suka pedes sama asin tuh. Oke. Makanya dia Taste-nya cocok ya? juga, iya kan kebetulan ketika selesai makanan ini datang, saya selalu bilang ke customer saya bahwa minta tolong dong masukin ke sosial media kalian. Entah itu Facebook, Pet. Pada saat itu Pet juga kuat sih, masih kuat. Pet sama Instagram. Itu sih awal mula kita booming dari situ. Satu faktor lagi yang penting kalau buka usaha itu branding, merek. Branding. Kenapa namanya Kak? Artinya apa sih? Ada filosofinya atau gimana? Atau pas iseng aja gitu atau gimana? Gini, jadi ceritanya tuh Kak itu ibaratnya kita mengartikan bahwa Kak itu adalah kakak. Oke. Yang mana panggilan secara general, secara umum untuk orang yang lebih tua. Jadi ketika kita melayani atau ada orang yang mau order ya, Kak ayamnya 1 dong. Oh. Atau, Kak mau pesan apa? Orang Jadi kan manggil. lebih hangat, lebih friendly lah ibaratnya. Seperti brand salah satu brand kaos yang ada di mall kan juga dia selalu influence bahwa Kak mau Kak ini baju kita yang baru, ini koleksi kita yang baru, selalu gitu. Si Giordano punya. Iya. Gue pikir itu bunyinya ayam loh. Itu salah satu orang bilang juga, ya nggak cuma salah satu sih. Banyak. Mostly dia bilang gitu. Ternyata Kak itu kakak. apa sih? Kak kayak ayam dipotong aja. Iya. Itu ada juga yang mengartikan seperti itu. Tergantung filosofinya itu, tapi kalau Kakak. secara filosofi kakak. Untung ya bukanya tahun 2014 karena Kak bunyinya gitu. Kalau 2017 kemarin Wi mungkin ya namanya ya. Kalau sekarang beda lagi. Apa? Siap.
bakso. Gitu bro. Oke, dan ngomongin soal tadi kan yang paling kecil di tempat pertama kali memulai usaha, Betul. 750 paling rame. Ya. Kalau di cabang pertama, ini kan udah jadi kafe kekinian kan Ya. sekarang. Kalau di mana di Dharma Wangsa ya? Mangsa betul. Paling rekor paling rame. Sehari bukanya jam berapa dulu? Bukanya sih kita 10 to 10 juta. 10 to 10. Ya, 10 to Jam 10 pagi jam sampai 10 10 malam. Wih, operasional lebih panjang. Omsetnya panjang. juga bisa berkali-kali lipat ini berarti ya. Oke lah, usah ngomong omset. Berapa porsi sih paling rame? Ya, itu lebih enak mungkin Nah, kalau kita ngomong porsi ya. betul. Kelihatannya nyombong ya kalau kita ngomongin omset. Ya kita sih Paling rame rekor. paling rame sih hampir 3 digit ya, ribuan, 1000. Itu paling rekor kita udah bener-bener produksinya udah kelabakan. Dalam artian dengan kitchen yang sebesar itu aja, Hah? kita operasionalnya 10 to 10, kita cuma maksimal bisanya kasih Itu hampir 1000 atau di atas 1000? 1000 sekian. 1000 lebih ya, dikit ya. 1000 sekian. Itu dari Wih. pagi sampai malam nggak berhenti. Wih, Nggak berhenti. Jualan ayam geprek sehari laku 1000, gila. Coba dikaliin. Harganya berapa di sana? Harganya sih waktu itu 18.000. Satu porsi 18. Satu porsi 18. 18.000 18. kali 1000. Jadi udah ketahuan kan omsetnya sehari berapa? Gila banget. Sebelum kamu nonton video ini, jangan lupa pencet tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa pencet tombol lonceng agar kamu selalu update video terbaru dari channel ini. Dan kalau ngomongin soal bisnis ayam geprek, mungkin terakhir Fer, kamu bisa share gimana sih tips-tips buat semua yang nonton yang mau bisnis kuliner, apalagi yang nggak terlalu ribet seperti ayam geprek. Kok Chinese food mungkin masaknya kan ribet. Iya. Kayak bisnis ini fast food lah ya, Indonesian Betul, fast food. iya. Tips-tips kamu apa dari seorang Ferry nih? Tipsnya sih ya, pasti kalau yang paling gampang lah, jangan takut untuk memulai sesuatu. Jika punya ide ya realisasikan, hajar aja. Jangan pernah takut untuk merealisasikan itu. Kalau ide sekedar ide ya, selamanya cuma bakal menjadi ide. Tapi kalau ide kita realisasikan, pasti akan berbuah. Entah itu berhasil atau tidak berhasil, kita lihat nanti hasilnya. Gitu bro. Soalnya kalau kita lihat ini ya, kalau saya lihat tantangannya untuk menjadi entrepreneur, untuk menjadi seorang bisnis, kalau kita tahu hasilnya akan seperti ini, menemukan banyak tantangan, mungkin saya dulu udah ngeper dulu awalnya. Tapi kalau kita dari awal sudah oke, ayo jalan, semua hambatan pasti kita bisa lalui. Gitu sih bro. Oke, finally. Nah, ini kayak filosofi namanya. Permisi Kak. Nah, Betul kan? oke. Silahkan. Terima kasih. Untung pas ordernya apa Kak? Ini. Asia, aku tuh nggak gitu ya. Makanya, untung bukanya 14. 14 nih. Kak emang ya. Oke. Ya, makasih. Oke, dan ini kurang satu lagi di sini ada satu pesanan lagi. Oh iya, tunggu sebentar. Ya Fer, gua pesan yang beda-beda nasinya. Beda-beda ya. Jadi uniknya di sini, ini nasinya di sini beda-beda, ada nasi putih, nasi merah sama nasi uduk. Nasi uduk. Mana satunya lagi? Sebentar ini. Ah, Sama satu lagi. Ini spesial Dengan nih. nasi uduk ya. iya. Itu. Terima Sambal kasih lembek. juga Kak. Paling favorit. Paling favorit ya? Iya. Mantap. Ini gede banget ayamnya ya. Jadi kan kita juga butuh protein yang banyak. Oi, anak fitness ya, anak fitness. Oke. Jadi kalau ngomongin Kak, di kita kan lagi yang ada di cabang kedua berarti ini ya, kafe. Kalau yang di Surabaya sih kita KM Geprek ada di timur. Kalau yang ini kita beda brand sih sebenarnya. Oke. Yang Ini kita apa? Tipe cafe resto ini kita namanya K aja sih. Kita K. kan namanya K aja ini. Oke, tapi menunya chickennya tetap andalannya sama ya. Kita memang signaturenya ayam geprek, cuma di sini lebih banyak Indonesian foodnya juga. Tapi kalau yang di kak ayam geprek ini nasinya ada variasi gini atau? Ada nasinya, ada nasi merah sama nasi putih. Sama ya? Depannya kita tambahin uduk juga di sana. Oke, dan ini itu spesial dan di sini kita juga ada macam-macam sop, variannya lengkap. Ada Iya. sop apa nih? Ini sop Ini sop sayur. sayur. Ya kayak orang rumahan kan biasa juga Betul, ini. betul. Kayak sayur bening. Hah? Sayur Dan asem. sayur asem. Tuh. Dan kalau ayam gepreknya Ada juga sih sebenarnya satu lagi. Apa lagi? Lodeh tuh. Oh, lodeh. Iya, Iya. Tapi ini udah satu package ya. Satu package. Yang paling favorit ini ada biasanya orang-orang pesen nasi apa? Uduk. Nasi uduk favorit di sini juga. Tapi kalau ya karena kita ini 19 sorry. Trennya memang lebih ke healthy gitu ya. Nasi merah. Nasi merah. itu. Ayamnya tetap geprek terus ya. Kalau ngomongin soal taste, ayamnya yang sambelnya orang paling suka mana? Ini ada sambal bawang, sambal MB, sama MB. satunya apa ya? Gue lupa. Sama ini sambal bawang. Oh, sambal bawang juga? Iya. Oke. Yang paling favorit yang mana, Fer?
Kalau favoritnya sih MB ya. MB. Tapi MB itu kalau ini. Itu apa? MB itu kayak gimana sih? Bawang. Ini signature-nya bawang yang paling awal ya. Betul. MB baru. MB baru ada di sini aja. Oh, ada di sini aja. Ada di sini aja. Apa sambal MB itu? Bisa jelasin dulu deh. Dia kayak sambal matahnya Bali, cuma dia digoreng. Oke, berarti sambal nggak matah. Iya. Sambal mateng ya. Mateng. Nah, kita coba dulu supnya. Yang paling favorit gue biasanya sayur asem. Cobain ya. Enak. Berasa makan di rumah, coy. Berasa makan di rumah ya. Iya, berasa makan di rumah. Ini sopnya biasa pasti. Sop. Pas rasanya tuh udah berasa Indonesian banget. Siap. Kalau ayamnya nih, paling pedes berapa? Terserah, kita di sini bisa by request. Yang paling pedes? Mau cabai 100 juga bisa. Wah, luar biasa. Itu nggak makan cari enak, cari penyakit ya. Itu makan sambal dikasih ayam. Iya, sama makan sambal. Ini sambal bawang. Sambal bawang. Signature-nya kita ini. Ayamnya satu ukuran, gede semua gini. Satu ukuran. Yang di sana? Di sana kita sama, tapi kita ada pilihan paha atas, paha bawah, sayap sama dada. Kalau di sini kita cuma ada paha atas sama dada. Oke. Anak fitness proteinnya harus banyak ya. Betul. Khusus yang gede. Sambalnya gimana sih? Ini sambal bawangnya. Ini sambal MB. Ini sambal MB. Sambal tidak matah. Sambal tidak matah. Cobain. Matang ini. Enak ini dari udah matah sih. Iya. Kalau aku lebih suka ini. Pedes tapi. Pedes. Pedesnya telat tapi. Pedesnya telat. Pedesnya belakangan ya. Ya. Gak kerasa makan makanan tiba-tiba pedes. Nasi merahnya juga enak, gak keras. Biasanya kan ada yang orang masak Iya. keras kan nasi merah. Ini enggak. Sambal MB-nya, iya mulai pedes. Mulai pedes kan? Tapi mantap lah. Akan coba nasi uduknya. Oke, uduknya. Enak juga. Nasi uduknya juga enak. Yang paling favorit rasanya setelah dimakan rasanya lebih enak. Bawang ya? Bawang ya. Kalau gue sebenarnya lebih suka bawang. Tapi cobain deh, dua ini sangat recommended karena kan biasa kalau tempat lain mozzarella kan mainstream. Ini MB, cobain di sini. Tapi kita juga bisa adding topping mozzarella. Oh ada apa aja adding toppingnya? Ada. Toppingnya kita ada mozzarella kalau yang di sini. Tapi kalau yang di sana kita ada saus keju, ada telur asin, juga ada cheddar. Oke. Ada cheddar. Toppingnya. Oke. Kita udah selesai ngobrol-ngobrol bareng Ferry. Thank you so much, Fer. Thank you, bro. Jadi jangan takut yang mau buka usaha karena seperti Ferry tadi bisa jadi kafe segini gede. Awalnya cukup modal 10 juta aja. 10 juta rupiah aja. Jadi pelajaran yang bisa kita dapat hari ini adalah modal itu bisa dari mana aja. Kalau memang kamu kekurangan modal, kamu bisa ajak temen ya. Betul. Sharing dulu. Memang nggak semua orang mungkin bakal setuju ide kamu, bakal mau sama ide kamu. Tapi ketika kamu dapat partner, kamu bisa share modal itu bareng partner kamu. Betul. Demikianlah Doa Dela Class hari ini. Thank you so much buat Ferry dan juga Kak Ayam Geprek yang udah sharing bareng kita. Langsung aja yang mau buka bisnis ayam geprek, bingung resep, cari di YouTube. So once again, thanks for watching. I'm Aldo Adela. Ciao. Let's drink and have